Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ica Abifatunisa. Dalam episode pertama ini, kita akan membahas tentang konsep disiplin anak. Sering kita jumpai beberapa orang dewasa, baik guru maupun orang tua, memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan, atau memberikan hadiah agar anak termotivasi untuk tidak melakukan kesalahan tersebut, dengan harapan hal itu dapat mendisiplinkan anak. Lalu sebenarnya, apakah hukuman dan hadiah dapat mendisiplinkan anak? Menurut Rudolf Dreikurs, seorang ahli psikiater Austria, menyatakan bahwa disiplin bukanlah merupakan sebuah hukuman. Disiplin ialah usaha untuk mengajarkan anak agar dapat mengetahui aturannya sendiri, mengerjakan suatu hal bukan karena ingin dipuji atau diberi imbalan, bukan pula karena takut dimarahi atau dihukum, tetapi karena kesadaran dalam dirinya sendiri tentang konsekuensi logis dari setiap tindakannya. Pengajaran disiplin menuntut adanya sisi disiplin dalam diri anak dan rasa kesediaan melakukan, mengetahui akan adanya alasan dari aturan tertentu dan perlunya aturan itu dilaksanakan. Contoh bentuk kedisiplinan yang mengacu pada teori Dreikurs ialah yang pertama, yaitu ketika seorang anak membuang sampah pada tempatnya, bukan karena ia ingin dipuji oleh orang lain atau takut dimarahi, tetapi itu karena dia sadar bahwa jika dia membuang sampah sembarangan, maka itu akan membuat lingkungan tercemar. Tetapi sebaliknya, jika ia membuang sampah pada tempatnya, itu akan membuat lingkungan menjadi bersih. Dan yang kedua, yaitu ketika seorang anak merapikan mainannya yang telah ia gunakan. Nah, itu bukan karena ia ingin diberi hadiah, tetapi karena jika tidak dirapikan, kemudian mainannya hilang, nah ia tahu bahwa ia sendiri yang akan dirugikan. Nah, itu adalah contoh level kedisiplinan menurut teori Dreikurs. Menurut Dreikurs, ada 4 tujuan perilaku yang salah. Nah, yang pertama yaitu ada mencari perhatian. Ada beberapa anak yang merasa tidak diperhatikan, kemudian ia berusaha menarik perhatian orang dewasa, gurunya maupun orang tuanya dengan berperilaku salah, seperti suka memotong pembicaraan, meminta bantuan secara terus-menerus, dan ia suka menolak untuk bekerja jika tidak ada guru di dekatnya. Ia akan terus-menerus melakukan perbuatan tersebut sampai membuat gurunya merasa bosan. Lalu yang kedua ada mencari kekuatan. Beberapa anak percaya bahwa dengan menentang, berdusta, dan bersikap menantang kepada guru adalah satu-satunya cara untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Berhasil atau tidaknya itu bukanlah menjadi persoalan. Yang penting, siswa tersebut telah mengecewakan gurunya. Nah, ini mungkin saja terjadi karena anak merasa terintimidasi. Lalu yang ketiga yaitu ada mencari cara untuk balas dendam. Anak seperti ini biasanya itu bersedia untuk dihukum. Dia sengaja menyakiti orang lain karena mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah kemenangan. Ini mungkin saja terjadi karena ia merasa diperlakukan secara tidak adil oleh gurunya, seperti dimarahi di depan publik. Sehingga bukan membuat ia merenungi kesalahannya, tetapi justru malah membuat anak menggertak. Kemudian yang keempat yaitu keinginan untuk menyendiri. Ini mungkin saja terjadi karena guru menganggap siswa tidak mampu dalam melakukan suatu hal. Pada tingkat ini, biasanya siswa merasa putus harapan. Ia merasa menderita, gagal, dan tidak mendapat kepercayaan. Anak tumbuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan rasa bersalah. Melakukan sesuatu bukan karena ia tahu tujuannya, tetapi karena ia takut pada hukuman yang mungkin saja akan diterimanya. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan dalam mendisiplinkan anak?
Nah, menurut Dreikers, hal yang dapat dilakukan untuk mendisiplinkan anak yaitu yang pertama, gunakan encouragement bukan prize. Gunakan dorongan bukan hadiah. Hadiah mungkin saja efektif bagi sebagian orang untuk memotivasi anak agar berperilaku disiplin. Tapi kita coba lihat dampak jangka panjangnya. Apakah tumbuh kesadaran dalam diri anak akan alasan adanya suatu aturan tertentu? Atau anak malah fokus pada hadiah yang diiming-imingi oleh orang dewasa? Apakah ketika tidak ada hadiah, anak-anak tidak mau melaksanakan aturan? Atau setiap ingin melakukan sesuatu, anak-anak malah meminta hadiah terlebih dahulu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu berikan dorongan, bukan hadiah. Berikut akan saya jelaskan perbedaan dari encouragement dan prize. Perbedaan encouragement dan prize. Encouragement itu bersifat spesifik. Anak adalah subjek, memberikan kepercayaan kepada anak, fokus pada proses, membantu anak untuk mengevaluasi dirinya, dan mendorong keberanian. Sedangkan prize itu bersifat general. Orang tua adalah subjek, memenuhi permintaan orang lain, fokus pada hasil, membandingkan dengan orang lain, dan membuat anak takut mencoba sesuatu hal, takut berbuat salah. Nah, di sini saya jelaskan contoh perbedaan penggunaan prize dan encouragement terhadap tingkah laku anak. Nah, contohnya itu ada ketika anak mendapatkan nilai 100 dalam ujian matematika. Prize, kamu pintar sekali nak, ibu sangat bangga padamu. Sedangkan encouragement, kamu sangat rajin belajar nak, kerja kerasmu terbayarkan. Lalu contoh yang kedua, ketika anak diminta untuk membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Contoh prize, jika ada yang mau membantu ibu, maka akan ibu kasih uang jajan lebih. Sedangkan encouragement, terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk membantu ibu nak. Nah, terlihat kan perbedaannya? Lalu contoh yang ketiga yaitu ketika anak membantu temannya yang sulit mengerti terhadap pelajaran tertentu. Maka prize di sini adalah kamu mendapatkan nilai tambahan karena sudah menjadi tutor yang baik bagi temanmu. Sedangkan encouragement, terima kasih telah menjadi teman yang baik dan sudah membantu teman sekelasmu. Di sini terlihat sekali perbedaan prize dan encouragement. Prize atau hadiah tidak selalu materi atau pujian. Menggunakan bahasa tubuh seperti mengacungkan jempol, memeluk, mengelus kepala, mengelus pundak anak, itu juga merupakan hadiah sebagai bentuk apresiasi, penghargaan atas kerja keras seorang anak. Hal tersebut nampaknya lebih memiliki dampak positif terhadap psikologi anak daripada hanya sebuah materi atau pujian. Encouragement dan bahasa tubuh seperti itu akan menciptakan hubungan hangat antara orang tua dan anak maupun siswa dan guru. Selanjutnya, cara untuk mendisiplinkan anak yaitu gunakan logical consequence, konsekuensi logis, bukan punishment atau hukuman. Kita menganggap bahwa hukuman akan membuat anak jerak dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Tetapi, menurut psikologi, hukuman banyak memiliki efek samping yang berbahaya, yaitu yang pertama, hukuman dan rasa takut. Dalam jangka pendek, mungkin iya, anak-anak akan merasa takut dan tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Tetapi, rasa takut terhadap hukuman belum tentu membuat seorang anak tidak melakukan kesalahan yang sama. Tetapi dalam jangka panjang dapat dipastikan bahwa anak akan mencari cara untuk menghindari hukuman. Nah, jika anak-anak tidak tahu tujuan dengan adanya sebuah aturan dan tujuannya itu hanya untuk menghindari hukuman, maka apa yang diperoleh mereka bukanlah merupakan hasil pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu desensitasi dan efek jerak.
Jika hukuman diberikan secara terus-menerus, dapat menimbulkan desensitasi atau penurunan kepekaan. Kaitannya dengan hukuman adalah semakin seseorang terpapar dengan hukuman, maka hukuman tersebut menjadi suatu yang biasa bagi mereka. Bukannya menimbulkan efek jera, tetapi anak-anak malah seperti sudah biasa dengan hukuman yang mereka terima itu. Lalu yang ketiga yaitu rasa malu, tertekan, dan agresivitas. Selain rasa takut, hukuman menimbulkan rasa malu. Apalagi jika hukuman diberikan di depan orang banyak. Banyak orang yang salah mengira rasa malu dapat mencegah seseorang untuk melakukan kesalahan. Faktanya adalah rasa malu karena mendapatkan hukuman dapat menimbulkan kebencian dan amarah pada diri anak. Kebencian dan amarah itu dapat dipendam atau ditampilkan dalam bentuk menyerang langsung kepada pihak yang memberikan hukuman atau dengan melampiaskannya kepada orang lain. Jadi tidak heran jika seorang anak yang sering dimarahi oleh guru, maka akan semakin sering melanggar aturan dan bahkan berani menentang guru. Di samping rasa malu, hukuman juga dapat membuat anak tertekan dan menjadi agresif atau mudah marah. Dihukum secara terus-menerus, seolah semua yang dilakukan salah, bercampur rasa takut dan malu, sampai ini berpotensi dapat menjadikan tekanan bagi seorang anak. Anak-anak akan mengalami kesulitan dalam menampilkan jati dirinya, performanya, karena ia takut, malu, marah, dan khawatir mengecewakan orang lain. Takut akan hukuman yang kemungkinan akan diterimanya. Jadi, apa yang harus kita lakukan jika anak berperilaku salah? Yaitu gunakan konsekuensi logis. Ada 4 unsur dalam konsekuensi logis, yaitu yang pertama related. Harus berhubungan dengan perilaku anak. Misalnya ketika anak melanggar aturan kebersihan, maka anak harus melakukan konsekuensi logis yang berhubungan dengan kebersihan. Misal ketika anak membuang sampah sembarangan, bukan disuruh untuk berdiri di depan kelas, mengelilingi lapangan, tidak, tapi beri konsekuensi logis yang berhubungan dengan kebersihan. Lalu yang kedua yaitu respectful. Jangan menjatuhkan atau mempermalukan anak, kita harus menghargai anak. Lalu yang ketiga yaitu responsible. Konsekuensi logis harus diberikan sesuai kemampuan anak dan kapasitas anak. Lalu yang keempat yaitu helpful. Membantu anak dalam berproses mengevaluasi diri, memperbaiki diri. Bukan hanya sekedar mengubah perilaku anak, tapi juga harus memberi solusi atas perubahannya. Ada 3 jenis yang dapat digunakan dalam menyusun konsekuensi logis di rumah maupun di sekolah. Yang pertama, jika merusak, maka perbaiki. Jika menghilangkan, maka mengganti. Contohnya, jika anak merusak mainannya, maka ajarkanlah anak untuk memperbaikinya, bukan dibentak, dihukum, menggunakan fisik, bukan. Jika anak merusak fasilitas sekolah, maka perbaiki, bukan malah diskors, disuruh push up, itu tidak ada hubungannya. Nah, lalu yang kedua yaitu, jika melalaikan kewajiban, maka kehilangan hak. Contohnya, jika tidak mengerjakan tugas, maka jatah bermain dikurangi untuk mengerjakan tugas, bukan malah dipukul ataupun dibentak. Lalu yang ketiga yaitu, jika mengganggu terus-menerus, maka diberikan positive time out. Apa itu positive time out? Ialah jeda waktu untuk menenangkan diri ketika kita emosinya sedang memuncak dan tidak mampu berpikir lagi. Baik itu orang tua, gurunya, maupun anak, itu memerlukan time out jika emosi sedang memuncak. Karena jika tidak, itu yang muncul perilaku marah-marah berlebih, nangis. Nah, tunggu sampai emosi anak itu mereda, baru kemudian diajak bicara kembali. Time out ini bermanfaat bagi orang tua untuk dapat berpikir logis dalam menentukan teknik disiplin kepada anak dan agar tidak dalam pengaruh emosi.
Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan contoh perbedaan penggunaan hukuman dan konsekuensi logis. Yaitu yang pertama ada misbehavior atau tingkah laku salah, yaitu ketika seorang anak memukul temannya. Jika punishment atau hukuman yaitu anak akan diskor selama 1 minggu. Sedangkan konsekuensi logis yaitu memberikan kesempatan kepada anak yang memukul ataupun yang dipukul untuk menceritakan kronologinya, alasannya, sebelum kemudian bersama mencari solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lalu contoh yang kedua yaitu ketika anak-anak merusak peralatan kelas. Nah, jika punishment, siswa dikeluarkan dari kelas nih selama 1 jam pelajaran. Sedangkan konsekuensi logis yaitu anak-anak diminta untuk memperbaiki peralatan sebisa mungkin dan siswa tersebut tidak diperbolehkan menggunakan peralatan tersebut sampai menunjukkan rasa tanggung jawab dalam merawat peralatan tersebut. Lalu contoh yang ketiga yaitu ketika anak melempar makanan. Jika punishment itu si anak malah dibentak, dipukul atau dikurung di kamar. Tidak. Nah, sedangkan dalam konsekuensi logis itu anak diminta untuk membersihkan makanan yang ia lempar, kemudian meminta anak untuk meminta maaf. Oleh karena itu, sebagai orang dewasa, kita harus pandai dalam memilih kata dan bersikap agar menjadikan sebuah dorongan bagi anak dalam berperilaku disiplin. Karena dorongan lebih penting daripada aspek lain dalam membesarkan anak. Karena anak yang berperilaku salah adalah anak yang putus asa. Itu saja podcast kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf, mohon koreksi jika ada kata yang kurang relevan atau kurang berkenan. Mohon kritik dan saran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.